Pernahkah kamu merasa gagal dalam hidup, ditipu, ditolak, atau kehilangan arah? Lewat kisah Yusuf, kita belajar bahwa standar kesuksesan Tuhan sangat berbeda dengan dunia. Penderitaan dan kegagalan sementara yang kamu alami saat ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan ruang kelas Tuhan untuk membentuk karaktermu menuju kesuksesan besar yang sudah Ia rancang. Tonton video ini sampai habis untuk menemukan sudut pandang baru tentang arti kegagalan dan bagaimana Tuhan memproses hidupmu. Jangan lupa untuk like, berikan komentarmu di bawah, dan subscribe channel ini untuk video inspirasi rohani dan motivasi hidup lainnya. Jika hari ini rencanamu berantakan, jangan buru-buru merasa gagal sebelum kamu menyadari kebenaran yang indah ini. Seringkali kita mengukur kesuksesan dari seberapa mulus jalan kita mencapai tujuan. Namun, bagaimana jika kegagalan dan kekecewaan yang kamu alami hari ini sebenarnya adalah bagian dari cetak biru Tuhan yang jauh lebih besar? Berdasarkan kitab suci, kita diajak untuk melihat kembali makna kesuksesan sejati. Mari kita merenung sejenak. Ketika pintu-pintu seolah tertutup rapat dan doamu terasa belum terjawab, disitulah Tuhan sedang bekerja dalam keheningan. Proses penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkanmu, melainkan ruang kelas tempat Dia membentuk karaktermu menuju versi terbaik yang telah Dia siapkan sejak awal waktu. Menurut ajaran kitab suci, ada satu kisah yang sangat luar biasa tentang bagaimana Tuhan mendefinisikan ulang makna sebuah kesuksesan. Kisah ini adalah tentang Yusuf. Di masa mudanya, Yusuf adalah anak yang sangat disayangi, memiliki mimpi-mimpi besar, dan dijanjikan masa depan yang cerah. Namun, perjalanannya tidak dimulai dengan tepuk tangan atau pencapaian yang instan. Sebaliknya, ia harus menghadapi pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya, yaitu saudara-saudaranya sendiri. Bayangkan perasaan ditolak, dibuang, dan direnggut dari kenyamanan secara tiba-tiba. Dalam pandangan manusia, ini adalah sebuah kehancuran total. Mimpi-mimpinya tampak layu dan mati di dasar sumur yang gelap. Tetapi dalam pandangan Ilahi, ini barulah babak pertama dari sebuah mahakarya pembentukan karakter. Yusuf kemudian dijual menjadi seorang budak ke negeri asing. Di titik ini, banyak dari kita mungkin akan menyerah dan berseru bahwa hidup ini tidak adil. Statusnya berubah drastis dari anak kesayangan menjadi seseorang yang tidak memiliki kebebasan sama sekali. Namun, perhatikanlah bagaimana sikapnya. Berdasarkan kisah sucinya, Yusuf tidak membiarkan kepahitan meracuni hatinya. Ia tetap melakukan yang terbaik dimanapun ia ditempatkan. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia berhasil dalam setiap pekerjaannya, meskipun ia hanya seorang budak. Inilah standar kesuksesan Tuhan yang pertama, yaitu kesetiaan dalam hal kecil di tengah situasi yang paling tidak menguntungkan sekalipun. Kesuksesan di mata Tuhan bukanlah tentang posisi kita di dunia, melainkan tentang ketulusan hati kita. Ujian tidak berhenti di sana. Ketika ia mulai membangun kembali kehidupannya dengan kejujuran, Yusuf justru difitnah dengan sangat keji. Ia dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah untuk kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Jika kita melihatnya dengan kacamata duniawi, ini adalah kegagalan ganda yang sangat menghancurkan hati. Namun, mari kita lihat lebih dalam menurut ajaran agama ini. Penjara itu bukanlah akhir dari kisahnya, melainkan sebuah ruang kelas tingkat lanjut untuk pembentukan mentalnya. Di tempat yang paling hina, gelap,
dan terlupakan oleh manusia. Tuhan sedang memoles permatanya. Yusuf belajar tentang kesabaran tingkat tinggi, ketahanan batin, dan kepasrahan total, bahwa tidak ada penolong sejati selain Tuhan yang Maha Esa. Puncak dari kesuksesan Yusuf bukanlah mahkota, perhiasan emas, atau takhta kekuasaan yang ia duduki saat itu. Kesuksesan sejatinya diuji dan terbukti justru ketika ia akhirnya bertemu kembali dengan saudara-saudara yang dahulu mengkhianati dan membuangnya. Yusuf saat itu memiliki kekuasaan mutlak untuk membalas dendam masa lalunya, namun ia justru memilih untuk memberikan pengampunan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa semua penderitaan pahitnya adalah bagian dari rancangan mulia Tuhan untuk membawa kebaikan besar. Kemampuan untuk memaafkan luka masa lalu, memiliki hati yang bersih dari dendam, dan menggunakan kekuasaan murni untuk memberkati orang lain, itulah standar kesuksesan Tuhan yang paling tinggi. Karakter agung semacam ini hanya lahir dari keikhlasan melewati badai penderitaan. Jadi, jika hari ini kamu merasa sedang berada di dasar sumur kehidupan yang gelap, atau terkurung dalam masa-masa kegagalan yang tampaknya tidak berujung, teguhkanlah hatimu kembali. Jangan biarkan situasi sulit ini mendikte nilai dan masa depan dirimu. Berdasarkan ajaran agama yang luhur ini, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan satupun tetes air mata hambanya yang bersabar dan bertawakal. Tetaplah setia berbuat baik dalam hal-hal kecil. Jagalah hatimu dari kebencian, dan teruslah melangkah meskipun sering tidak dihargai oleh sekitarmu. Kegagalanmu saat ini hanyalah tanda koma, bukan titik akhir dari kisahmu. Percayalah, Sang Pencipta sedang merangkai akhir cerita yang jauh lebih indah. Kesuksesan sejatimu sedang dibentuk hari ini. Tetaplah percaya pada